Tuan ini, batu mana yang ingin Anda pilih? Bos Anda sangat cantik. Tuan ini, Anda benar-benar pandai bercanda. Silakan lihat ke sini. Lin Tianji, mengapa Anda ada di sini? Seorang kuli bangunan dari lokasi konstruksi seperti Anda, bahkan tahu cara berjudi main. Jika saya memiliki mata batin, mengapa tidak mencoba judi giok? Ini adalah giok darah dan Imperial Grain. Memiliki mata batin sungguh luar biasa. Saya ingin yang ini, dan yang ini juga. Berapa harganya, bos? Batu-batu ini. Totalnya 100.000 yuan. Akun Ailey telah menerima 100.000 yuan. Ini benar-benar 100.000 yuan, Kak. Kamu keren sekali. Saya masih punya banyak trik hebat lainnya. Lin Tianji, bagaimana Anda bisa begitu hebat? Lin Wei, sekarang setelah saya memiliki mata batin. Tunggu saja dan menyesalah. Batu ini adalah giok merah kualitas terbaik. Bos, saya ingin yang itu. Berapa harganya? Itu barang rongsokan. Jika kamu menginginkannya, ambil saja seharga 200 yuan. Lin Tianji, saya sarankan Anda, jangan membuang-buang tenaga lagi. Batu rongsokan ini, jika memang bisa menghasilkan giok, bos pasti sudah menyimpannya sejak lama. Apakah giliran Anda? Giok kualitas terbaik. Bernilai 20 juta yuan. 20 juta yuan. Kak, kamu luar biasa sekali. Beberapa orang pasti sedang menangis terseduh-seduh sekarang. Selamat kepada Pak Lin karena telah menemukan giok kualitas terbaik. Anda benar-benar seorang ahli dengan mata yang tajam. Ayah, giok ini. Aku akan menganggapnya sebagai hadiah darimu untukku. Sepertinya, Ting Xuan benar-benar telah memasukkan perkataan saya sebelumnya ke dalam hatinya. Dia pasti datang untuk berterima kasih kepada saya sekarang. Tepat sekali. Di depan mantan istri dan anak saya. Saya akan pamer sekali lagi. Saya tidak kekurangan wanita. Lin An, letakkan batu itu sekarang juga. Saya tidak mengakui kamu sebagai anak saya. Lin Tianzi, kamu pikir aku ingin mengakui ayah hudik ini? Sekarang setelah aku memanggilmu begitu, aku sudah memberikan banyak harga diri kepadamu. Apakah kamu akan memberikan giok kualitas tinggi ini kepadaku atau tidak? Bagaimanapun juga ini milikku. Siapa yang berani membuat masalah di toko grup Black Dragon? Siapa Anda? Ini adalah urusan pribadi keluarga saya. Jangan ikut campur urusan orang lain. Saya adalah CEO grup Black Dragon. Giok kualitas tinggi ini adalah sesuatu yang diandalkan Pak Lin dengan kemampuannya sendiri untuk dipilih dari tumpukan barang rongsokan. Dan Anda memaksa dan menuntut, mengganggu ketertiban umum, telah memengaruhi tatanan pasar. Saya bisa melaporkan Anda ke polisi. Sekarang segera pergi. Jika tidak, saya tidak keberatan membiarkan orang lain menangani Anda. Baik, kami pergi. Lin Tianji, Anda tidak akan ditolong orang lain selamanya. Tunggu saja dan lihat. Ayo pergi. Pak Lin, Anda sudah memperingatkan saya sebelumnya. Menghindari kecelakaan saat melakukan yoga. Saya selalu ingin berterima kasih kepada Anda. Ceoli, apakah uang tunai ini untuk saya? Masalah yang waktu itu hanya bantuan kecil. Terima saja. Anda menyelamatkan saya. Jumlah ini tidak ada apa-apanya. Baiklah, kalau begitu saya terima. Karena kita sudah saling mengenal, mulai sekarang kamu bisa memanggil saya Lin Tianzi. Atau panggil Tianzi saja, juga tidak apa-apa. Sama sekali tidak. Ayah. Ayah. Tianji, tenanglah. Ayah saya menderita prolaps katup mitral. Ayah bertahanlah, saya akan membawa ayah ke rumah sakit. Bagaimana kalau begini? Saya akan mengantar kalian semua ke rumah sakit keluarga Li. Saya akan mengatur dokter terbaik untuk memeriksanya. Bagus, itu akan sangat membantu. Tenang saja, pelan-pelan saja. Direktur Li,
Terima kasih banyak atas kejadian tadi. Itu bukan apa-apa. Bukankah tadi Anda baru saja mengatakan bahwa kita sudah saling kenal? Kalau begitu mulai sekarang, Anda bisa memanggil saya Ting Xuan. Dimengerti. Maka mulai sekarang, saya akan memanggil Anda Ting Xuan. Kamu. Kenapa kamu terus menatapku? Itu bukan apa-apa. Benar. Mengapa setiap kali? Anda sepertinya tahu masa depan. Terakhir kali saat Anda menyuruh, saya melakukan yoga juga sama. Dan kali ini, saat ayah Anda pingsan juga sama. Mungkinkah bahwa Anda benar-benar bisa memprediksi masa depan? Benar sekali. Saya benar-benar bisa memprediksi masa depan. Hari ini pukul 20:10 pada pacuan kuda Jinfei Anniversary Cup. Balapan pertama, 1400 meter. Hasil balapan akan sebagai berikut. Jadi Direktur Lee, apakah Anda bersedia memberi saya untuk bertaruh pada pacuan kuda? Anda ingin bertaruh pada pacuan kuda? Benar sekali. Lagi pula saat ini saya sedang menganggur, tanpa pekerjaan. Jika saya ingin dihargai orang lain, saya harus mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk mencari uang. Cara tercepat menghasilkan uang adalah melalui pasar saham, tapi saya tidak tahu caranya. Permintaan sekecil itu, apa susahnya? Silakan gunakan uang di kartu itu. Jika Anda kalah biar saya yang tanggung. Lagi pula hanya ada beberapa ratus ribu yuan di sana. Tidak masalah jika dia kalah. Jika itu nyata, maka saya akan tahu apakah dia benar-benar bisa memprediksi masa depan atau tidak. Itu sepadan. Terima kasih Direktur Lee. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Hari ini, saya harus membeli tiket taruhan pacuan kuda yang sudah saya prediksi. Sudah waktunya. Ketua Lee, pinjaman telah ditransfer ke rekening Anda, tapi pihak grup Kilin belum menerimanya. Mereka baru saja menelepon untuk mendesak pembayaran. Maksud Anda, uangnya ditransfer ke rekening pribadi saya? Benar. Gawat, saya memberikan kartu itu kepada Lin Tianxi. Saya harus menemukannya dan mengambil uang itu kembali. Siap-siap jadi kaya. Lin Tianxi, mengapa Anda menghabiskan seluruh 1 miliar yuan di rekening saya? Kamu punya 1 miliar yuan di rekeningmu. Maaf, saya tidak melihat dengan teliti berapa jumlah nolnya. Itu adalah pembayaran yang harus saya selesaikan. Anda telah menghancurkan saya. Ting Xuan. Jangan khawatir, 3 kuda yang saya beli untukmu pasti akan membawamu pada kemenangan. Apakah Anda tahu sesuatu tentang pacuan kuda? 3 kuda yang Anda beli. Apakah pernah memenangkan satu perlombaan pun? Jika Anda ingin bertaruh saja. Tapi untuk bertaruh pada taruhan trifecta. Lalu menghabiskan seluruh modal Anda untuk itu. 1 miliar yuan saya dibuang ke sungai, begitu saja. Anda masih bermimpi menghasilkan uang. Anda benar-benar sedang melamun. Saya harus segera menyelesaikan pembayaran ini. Tidak. Jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan saya. Biarkan saya pergi. Beraninya kamu menindas Ting Xuan. Kalau begitu jangan salahkan saya jika saya tidak sopan. Ayo, minumlah. Tian Hao manajer grup Kile. Habiskan. Manajer Kian. Mengenai pinjaman itu, saya sangat menyesal. Saya akan mencoba mencari cara untuk menyelesaikannya sesegera mungkin. Tolong beri saya sedikit waktu lagi. Siapa sangka? Seorang Li Tingxuan yang sombong. Kamu juga akan mengalami saat harus menunduk dan meminta maaf. Itu mudah. Layani saya dengan baik malam ini. Dan masalah pembayaran akan dianggap selesai. Saya minta maaf. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Kamu tidak mau minum. Kalau begitu, bagaimana kita akan bersenang-senang? Masih saja bersikap angkuh. Setelah kamu menghabiskan minuman ini, sebentar lagi, kamu akan berlutut memohon padaku untuk memanjakanmu. Saya harus pergi sekarang. Li Tingxuan, kamu tidak pernah menghargaiku sebelumnya. Tapi sekarang kamu sudah jatuh ke tanganku. Apa kamu pikir aku akan melepaskanmu dengan mudah? Jangan sentuh saya. Aku dengar kamu sudah berusia 35 tahun.
Namun kamu belum pernah punya pacar. Jangan khawatir, biar aku mengajarimu dengan benar. Cukup temani aku selama 3 hari. Dan masalah pembayaran itu, aku tidak akan menagihnya lagi. Lepaskan saya. Ting Xuan. Siapa kamu sebenarnya? Kamu berani memukulku. Lin Tianxi, mengapa Anda ada di sini? Mengenai pembayarannya, saya akan segera memberikan uangnya kepada Anda. Jika kamu berani menyentuhnya lagi, saya akan menghajarmu sampai tidak bisa berjalan. Anda adalah Lin Tianxi bukan? Kamu pikir kamu siapa? Apa yang bisa kamu gunakan untuk membayar? Kamu memakai pakaian compang-camping ini, dan kamu mengaku bisa mendapatkan 1 miliar yuan. Pergi sana. Jangan merusak kesenanganku. Hanya 10 menit. Tunggu hasil pacuan kudanya keluar. Dan jangan bicara soal 1 miliar yuan. Saya bahkan bisa memberi Anda 15 miliar yuan. 15 miliar yuan. Menurutku, anak ini sudah gila karena uang. Li Tingxuan, kamu tidak benar-benar berpikir bahwa hanya dengan mengandalkannya kamu bisa keluar dari sini kan? Aku dengar Dewan Direksimu selalu mencari kelemahanmu. Apa kamu percaya padaku? Aku hanya butuh satu panggilan telepon untuk menjatuhkanmu dari posisi ketua. Segera. Ting Xuan, percayalah padaku. Baiklah, saya akan mempercayai Anda sekali lagi. Pacuan kuda. Orang miskin sepertimu ingin mengandalkan pacuan kuda untuk memenangkan 15 miliar yuan. Biar ku beritahu. Jika kamu menang bahkan 1 sen pun, aku akan berlutut dan menggonggong seperti anjing untukmu. Hari ini pukul 20:10. Pada pacuan kuda Jinfei Anniversary Cup. Li Tingxuan, sekarang patuhlah kemari dan layani aku dengan baik. Mungkin aku akan mempertimbangkan apakah akan melepaskanmu atau tidak. Saya percaya pada Lin Tianxi. Daripada mempercayainya, lebih baik kamu melayani aku. Jangan katakan apapun. Buka matamu dan lihat baik-baik. Balapan pertama. Tempat kedua jarak 1.400 meter. Hasil balapan adalah sebagai berikut. Tempat pertama diraih oleh nomor 3 Jin Chuan Giren. Tempat kedua diraih oleh nomor 5 Jie Zhouxing. Tempat ketiga adalah nomor 1 Misang Mei. Kebetulan sekali. Saya bertaruh tepat pada ketiga kuda ini. Urutannya juga tepat sekali. Mustahil. Taruhan trifecta adalah cara tersulit dalam pacuan kuda. Kamu tidak mungkin menang. Kenapa tidak? Lin Tianxi, Anda benar-benar menebaknya dengan benar. 15 miliar yuan. Siapa tadi yang bilang kalau saya bisa menghasilkan 1 sen pun, mereka akan berlutut dan menggonggong seperti anjing? Pembayaran akan segera ditransfer. Mulai sekarang grup Black Dragon tidak akan lagi menerima pesanan apapun darimu di Kilin. Lin Tianxi, ayo pergi. Ayo pergi. Hentikan mereka. Qian Hao, apa yang Anda pikir sedang Anda lakukan? Ini tidak ada hubungannya dengan teman saya. Lepaskan dia. Lin Tianxi, cepat pergi dari sini. Dia tidak akan keluar dari sini hidup-hidup hari ini. Bagaimana bisa sampai seperti ini? Bukankah kamu masih punya 3 peluru tersisa? Sekarang, giliran saya. Pergi cepat. Tianxi, saya terlalu emosional tadi. Sikap saya terhadap Anda kurang baik. Mengapa Anda tidak membalas memukul saya? Lupakan saja. Saya mengerti perasaanmu saat itu. Lagi pula saya yang menyebabkan masalah itu duluan. Tidak apa-apa. Ting Xuan. Ting Xuan, apakah kamu baik-baik saja? Kalian berdua cukup dekat ya. Masuk ke mobil. Itu.
Ting Ting Swan. Tunggu saya di mobil sebentar. Jalan pelan-pelan. Sushi, kenapa kamu ada di sini? Jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkanmu berduaan dengan wanita lain? Pulanglah bersamaku sekarang. Sushi, hubungan antara Ting Xuan dan saya tidak seperti yang kamu pikirkan. Pulanglah dan tunggu saya. Setelah saya selesai mengurus urusan di sini, saya akan kembali mencari kamu. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Tunggu tidak. Sushi dan saya hanya teman sekamar. Kenapa dia begitu marah? Mungkinkah gadis ini telah jatuh cinta? Ting Xuan, kamu. Saya tidak sengaja melihat tubuhmu sebelumnya. Tapi sekarang kita impas. Kamu mulai melepaskan pakaian saya sekarang. Simpan uang ini, setelah tadi malam kita tidak saling berhutang apapun. The film was translated and narrated by M Media. Mengejutkan. Teka-teki apa yang sedang dimainkan gadis ini? Sushi, apa yang kamu lakukan? Hanya merayakan syukuran rumah. Kak, hari ini adalah hari yang bahagia. Mari kita minum sepuasnya. Sejak kapan kamu tahu cara minum? Apa susahnya minum? Jangan memaksakan diri. Aku tidak memaksakan diri. Jangan selalu menganggapku seperti anak kecil. Kak, katakan padaku, aku tidak kalah dari ketua wanita itu kan? Dia seorang CEO. Dan aku. Lagi pula aku lebih muda darinya. Selain itu, tubuhku bahkan lebih bagus darinya. Benar. Kamu lebih baik darinya dalam segala hal. Kenapa tiba-tiba kamu membandingkan dirimu dengannya? Kamu masih belum mengerti. Kamu tidak minum seperti itu. Kak, aku menyukaimu. Malam ini, datanglah ke kamarku. Tidak bisa minum, tapi kamu bersikeras untuk minum. Kamu mabuk setelah 1 gelas. Kak, kemana kamu berencana pergi hari ini? Jalan barang antik. Jalanan barang antik. Kalau begitu aku ikut. Saya tidak menyangka Anda tahu soal barang antik. Anda benar-benar mengesankan. Saya hanya akan mencoba keberuntungan saya. Saya sudah memprediksi bahwa besok saya akan bertemu dengan Lin Wei dan yang lainnya. Tepat sekali. Untuk pamer di depan mantan istri saya. Kak, Kak, katakan padaku, apakah Leontin Jok ini asli? Kecernihannya cukup bagus, tapi ini kelas yang berminyak. Namun ini belum dirawat dengan presir. Tidak apa-apa untuk dipakai anak kecil. Beli itu. Ayah, mengapa Anda ada di sini? Apakah Anda melihatnya dengan teliti, Ayah? Sebentar lagi. Jangan sampai keliru menganggap barang palsu sebagai harta karun.
Saya tidak punya anak yang akan menelantarkan ayahnya sendiri seperti kamu. Jangan panggil saya ayah. Lin Tianqi, Enan bagaimanapun adalah anakmu. Bagaimana bisa kamu bicara seperti itu? Dan satu hal lagi, berhenti berpura-pura menjadi ahli di sini bisa. Berapa gaji yang kamu dapatkan setiap bulan? Bahkan jika kamu benar-benar memahaminya. Apakah kamu mampu membelinya? Bos, saya akan mengambil vas porselen biru putih dinasti Ming ini. Berapa harganya? 300.000 yuan. Apakah kamu mendengar itu? Benda ini adalah jumlah uang yang tidak akan pernah kamu hasilkan seumur hidupmu. Kamu bodoh. Bos, berapa harga vas porselen biru putih ini? Anda benar-benar memiliki mata untuk kualitas. Vas porselen biru putih ini harganya 1 juta yuan. 1 juta yuan. Kak, apakah vas porselen biru putih ini asli? Lin Tianqi, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Dasar pecundang melarang. Kamu tidak tahu apa-apa tapi berpura-pura mengerti. Lalu kenapa? Kalau itu asli, kamu tetap tidak mampu membelinya kan? Memalukan sekali. Saya akan lihat apa yang terjadi saat vasmu dijatuhkan oleh anjing. Bos, saya ambil yang ini. Dari mana kamu mendapatkan 1 juta yuan? Kamu hanya membual. Harus ada batas untuk omong kosongmu. Saya sudah bilang saya menginginkan ini. Hanya karena kamu mau bukan berarti kamu bisa memilikinya. Vas porselen biru putih ini harganya 1 juta yuan. Kurasa meskipun aku menjualmu, kamu tidak akan bernilai 1 juta yuan. Lin Tianqi, apakah kamu sedang pamer? Jika ingin pamer, kamu butuh kemampuan nyata. Mereka telah menyerahkan vas antik ini kepadamu. Apakah kamu mampu membelinya? Baiklah, mari kita bertaruh. Kita lihat apakah saya mampu membeli vas porselen biru putih ini atau tidak. Baik, kamu ingin bermain. Kalau begitu saya akan meladenimu. Hari ini, jika kamu bisa mendapatkan 1 juta yuan untuk membeli vas ini, maka saya akan berlutut dan bersujud padamu. Selain itu, saya akan mengembalikan setiap sen dari uang yang kamu berikan kepada saya di masa lalu. Baik, Ini Siapa bilang kami tidak punya uang? jadi Anda dari grup Su. Mohon maaf. Kalau begitu saya akan membungkus vas porselen biru putih ini untuk Anda. Saya dengar bahwa nona muda grup Su melarikan diri dari rumah untuk menghindari perjodohan. Zhao Tianyu pacar Lin Wei. Jadi disinilah Anda bersembunyi. Apa urusannya dengan Anda? Sayang, kamu akhirnya datang. Lin Tianqi, tidak heran kamu begitu percaya diri. Jadi kamu telah berhasil menempel pada pewaris kaya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tapi sejauh yang saya tahu, Ketua Su memutus semua sumber keuangannya untuk menghukum adik perempuannya ini. Jadi kartu ini pasti sudah dibekukan sekarang. Saya tidak punya. Sushi ternyata seorang pewaris kaya. Nona Su, apakah Anda tidak sedang kehabisan uang? Saya. Jangan khawatir, saya di sini. Tidak apa-apa. Pak, aturan toko barang antik ini menyatakan bahwa setelah pesanan dibuat tidak dapat dikembalikan. Apakah kamu menyukainya? Saya punya. Bayar jumlah penuhnya. Gesek kartunya. Ini adalah kartu hitam imperial. Pak, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera memverifikasi informasi kartu tersebut. Tidak masalah, mari kita proses sekarang. Kak, apakah benar ada uang di kartu itu? Uang 5 juta yuan yang diberikan Direktur Li kepada saya. Semuanya ada di sana. Itu cukup untuk digunakan. Itu Li Tingshuan lagi. Akting. Teruslah berakting. Sebentar lagi jika kartu itu tidak bisa digesek untuk pembayaran, Anda sendiri yang akan dipermalukan. Jika kamu begitu mampu, kenapa kamu tidak membelinya juga? Jika kamu tidak mampu membelinya, maka tidak pasti siapa yang akan dipermalukan. Lin Tianxi, apakah kamu pikir semua orang sama sepertimu? Tidak mampu mengeluarkan 1 juta yuan. Si Oh Xiao di sini sangat kaya. Kamu tidak layak mengejaknya. Si Oh Xiao, bukankah Anda selalu ingin membelikan vas antik untuk saya? Saya sangat menyukainya. Bisakah Anda membelikannya untuk saya? Tentu saja sayang. Selama itu sesuatu yang kamu suka, aku akan membelikan semuanya untukmu. Terima kasih sayang. Saya sangat menyukainya. Pak Lin, kartu bank telah diverifikasi dan tidak ada masalah. Silakan tanda tangan di sini.
Lihat itu. Itu sudah ditandatangani. Jadi bukankah seharusnya orang tertentu berlutut untuk meminta maaf? Saya. Biarkan aku melihatnya dulu. Indah sekali. Bagus sekali. Ya Tuhan. 1 juta yuan ini. Selanjutnya, mari kita bahas kompensasinya. Aku adalah anakmu. Kalau rusak ya rusak saja. Kompensasi apa? Apa yang kamu bicarakan? Baik, kamu tidak akan membayar kompensasi kan? Kalau begitu masuk penjara saja, 1 juta yuan. Sudah cukup untuk menghabiskan beberapa tahun di penjara. Saya akan membayar kompensasinya. Xie Eoja, bisakah Anda membantu saya sebentar? Bantu anak saya membayar jumlah ini. Saya akan membayarnya atas namanya. Apa-apaan yang kamu bicarakan? Dia bukan putraku. Aku bersamamu, dan aku masih harus membereskan kekacauan yang disebabkan putramu. Pergi sana. Tianci kakiku. Siapa yang tadi bersikap sombong dan angkuh? Bukankah itu kamu? Sekarang cepat bayar. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ibu jangan takut padanya. Sudah sewajarnya seorang ayah memberikan uang kepada anaknya. Tutup mulutmu. Kamu tidak mau membayar uangnya jika kamu ingin masuk penjara. Bukankah tadi saya melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Cepatlah. The film was translated and narrated by M Media. Lin Tianci, tunggu saja. Ayo pergi. Lin Nen itu benar-benar keterlaluan. Begitu juga Lin Wei saat dia menceraikanmu. Dia sangat kejam. Sekarang dia kembali memohon padamu. Sushi, apakah kamu akan menghadiri gala besok malam? Benar, pesta ulang tahunku. Maaf, saya tidak memberitahumu sebelumnya. Tapi saya adalah putri dari keluarga Su. Saya hanya belum menemukan kesempatan yang tepat untuk memberitahumu tentang pesta ulang tahun itu. Kamu tidak marah kan? Saya tidak akan menikah. Saya akan ikut denganmu. Kakak saya adalah ketua grup Su. Saat kamu bertemu dengannya nanti, dia pasti akan banyak bertanya. Jangan gugup nanti ya. Jangan khawatir. Aku bisa menanganinya. Lihat. Apakah itu temanmu di sana? Itu teman dekat saya. Saya akan menghampirinya sebentar. Kalau begitu tunggu saya di Alas Songhai. Saya akan segera ke sana. Bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki undangan untuk Aula Songhai? Ya. Saya teman dari Nona Su. Berpakaian begitu loh, Sur. Mengapa Nona Su memiliki teman seperti ini? Undangan ini pasti palsu. Nona Su baru saja pergi ke sana untuk menemui seorang teman. Kamu bisa menunggunya selama 2 menit setelah dia kembali dan mengonfirmasi semuanya akan baik-baik saja. Konfirmasi apa? Lin Tianci. Apa kamu pikir dengan menyewa setelan jas, kamu bisa menghadiri jamuan keluarga Su? Lin Wei, kenapa kamu ada di mana-mana? Manajer Wang. Hari ini adalah jamuan keluarga Su. Orang-orang di dalam, semuanya adalah pria dan wanita terhormat, bukan sembarang orang rendahan. Tidak sembarang orang bisa masuk begitu saja. Jika ketua Su mengetahui bahwa kamu membiarkan orang seperti ini masuk, maka aku khawatir posisimu sebagai manajer tidak akan aman lagi. Pak, keluar. Silakan pergi. Berhenti. Pak Lin adalah teman saya. Nona Le, mengapa kamu ada di sini? Manajer Wang, Anda berani menindas orang-orang saya. Apakah Anda masih ingin bekerja di sini? Kecuali, mata sayalah yang gagal mengenali bakat. Saya akan segera mengundang Pak Lin masuk. Lin Wei. Lin Wei. Apa yang sedang kamu rencanakan? Apakah pertunjukan saling menjatuhkan ini sudah dimulai? Enya.
Xiao Zhao. Lin Tianqi merundungku. Lin Wei, daripada memfitnahku di sini, sebaiknya kamu memikirkan cara untuk keluar dari sini, agar kamu tidak dipukuli nanti. Kemarin Xiao Xiao masih mengatakan, Anda ingin bekerja sama dengan saya. Sekarang, Anda di sini menunjuk-nunjuk orang-orang saya. Sepertinya Anda tidak tahu diri. Saya bertanya-tanya, apakah kerjasama kita akan berhasil? Aku akan menunggu dan melihat akhir yang seperti apa yang akan kalian temui. Apakah kamu membuat masalah untukku lagi? Biarkan saya beritahu. Jika pesanan saya hilang, saya akan memukulmu sampai mati. Tanya. Lin Tianxi, ini semua salahmu. Lin Tianqi. Mari kita lihat, berapa lama kamu bisa bertahan di jamuan keluarga Su? Terima kasih Ketua Li, karena telah membantuku tadi. Ketua grup Susu King. Biasanya dia hanya bergaul dengan mereka yang memiliki kepentingan yang sama. Mengapa Anda datang ke sini? Sebenarnya aku tidak diundang. Gadis yang tinggal bersamaku, dia adalah adik perempuan dari putri sulung keluarga Su. Aku juga baru mengetahuinya belakangan ini. Kak, saya sudah mencarimu kemana-mana. Jadi kamu di sini. The film was translated and Bukankah ini narrated Nona by Li? M Media. Gaun malam Anda hari ini sangat cocok untuk Anda. Anda terlihat jauh lebih muda. Gaun hanyalah hiasan eksternal. Sushi, Anda juga akan mencapai usia saya nantinya. Yang lebih penting adalah substansi. Bukankah Anda setuju? Kenapa ada bau mesin di sini? Bagaimanapun, kemanapun kalian berdua pergi, selalu menjadi pemandangan yang indah. Dengan kalian berdua berdiri di sampingku. Lihat, banyak orang yang melihat ke arah sini. Kak, jika kamu tidak terbiasa dengan acara seperti ini, mari kita potong kuat lalu pergi. Su King, ketua grup Su. Selamat datang semuanya di acara pesta ulang tahun adikku. Hari ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya. Silakan semuanya bersulang. Zue, tuan muda grup Su. Selain itu, hari ini saya ingin mengumumkan sesuatu. Grup Su saya akan bergabung dengan grup Zhou. Aliansi yang kuat. Adik saya Sushi dan Tue akan menjadi suami istri. Saya harap semua orang akan mendukung mereka. Saya tidak akan melanjutkan perjodohan ini. Shishi, jangan membuat keributan. Saya tidak sedang membuat keributan. Semuanya, perjodohan dengan grup Zhou sepenuhnya adalah ide kakak saya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya di sini untuk menyatakan secara resmi, saya tidak menyukai Cue, dan saya sama sekali tidak akan menikah dengannya. Nona Sushi, apakah Anda merasa saya tidak cukup baik, sampai-sampai saya tidak layak untuk Anda? Tidak. Anda sangat hebat. Hanya saja bagi dua orang untuk menikah, harus ada rasa kasih sayang dari kedua belah pihak. Saya tidak menyukaimu. Kamu hanya melakukan ini untuk memenuhi misi keluargamu. Jadi mengapa harus saling memaksa? Itu bukan sepenuhnya keinginan para tetul juga. Saya cukup puas dengan Nona Su. Jika Nona Su tidak menyukai saya, maka Nona Su, Anda sudah memiliki seseorang di hati Anda, bukan? Benar sekali. Lagi pula orang yang saya sukai ada di sini. Apa? Siapa sebenarnya itu? Ketua Su, tolong jangan marah. Apa yang dikatakan Nona Su mungkin hanyalah alasan untuk menolak saya. Tidak. Saya tidak bercanda. Kak, Lin Tianqi. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Siapa kamu?
Ketua Su. Siapa diriku tidaklah penting. Yang penting adalah, kenapa kamu bersikeras mengatur pernikahan yang tidak diinginkan oleh adikmu? Kenapa kamu memaksanya? Apakah pantas orang rendahan sepertimu mengkritik urusan keluarga Su kami? Bicara siapa kamu? Ketua Su. Sebenarnya dia hanyalah seorang kuli bangunan. Tapi lihatlah Nona Su. Begitu tergila-gila sampai-sampai rela menukar segalanya untuk menolak pernikahan dengan grup Cho. Jelas sekali. Dia punya caranya sendiri. Sushi. Apakah kamu menolak saya hanya karena seorang kuli bangunan? Saya pikir itu adalah tuan muda kaya. Sushi ini ternyata menaruh hati pada pekerja rendahan. Grup Su benar-benar telah menjadi bahan tertawaan. Ketua Su berniat mengandalkan grup Cho untuk meningkatkan bisnisnya. Tampaknya semua usahanya sia-sia. Belum tentu. Bagaimana mungkin Ketua Su membiarkan seorang pekerja kasar menikahi adiknya? Menarik. Sepertinya malam ini akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton. Siapa sebenarnya yang membiarkannya masuk? Seseorang. Usir dia untukku. Ketua Su, aku tidak datang untuk merusak pernikahan. Jika kamu tidak mengusirku, aku bisa pergi sendiri. Tapi biar ku beritahu, jika kamu terus memaksanya ke dalam pernikahan yang tidak dia inginkan, saat dia melakukan sesuatu yang bodoh nanti, akan terlambat bagimu untuk menyesal. Usir dia. Coba lihat siapa yang berani menyentuhnya. Tolong The film Ketua was Su tenanglah. translated and Tuan Lin narrated Tianxi by ini M Media. sebenarnya adalah wakil CL Group Black Dragon kami. Dan dia dibawa ke sini oleh saya. Jika Ketua Su mengusirnya sekarang, apakah Anda tidak puas dengan grup Black Dragon kami? Atau apakah Anda tidak menyambut kami? Ketua Su, Anda sudah melihatnya sekarang. Dia bisa membuat dua wanita muda dari grup Black Dragon dan grup Su. Keduanya menunjukkan perhatian padanya. Jelas sekali metode-metodenya. Memang sangat tangguh. Lin Wei, berhenti menggonggong di sini. Kamu baru saja selesai menggonggong di depan Xiao Tianyu, dan sekarang kamu lari ke sini untuk menggigit lagi. Bagaimana dia tahu tentang ini? Lupakan saja. Nona Le, grup Su saya tidak memiliki hubungan bisnis apapun dengan grup Black Dragon Anda, tetapi karena menghormati ayah Anda, yang kebetulan saya kenal, saya bisa memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Namun saya harus tetap mengingatkan Anda untuk mengelola orang-orang Anda dengan baik. Urusan keluarga grup Su bukan untuk dicampuri oleh orang luar. Kita sudah menjadi bahan tertawaan semua orang. Adikku tidak tahu apa-apa. Chowe, Shishi hanya sedang bersikap impulsif. Kamu tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Dimengerti CL Su. Saya percaya selera Nona Sushi tidak seburuk itu. Saya juga percaya bahwa saya bisa membuat Nona Sushi menerima saya. Baiklah. Kalau begitu hari ini, aliansi pernikahan antara grup Su kami dan grup Jo diputuskan seperti ini. 1 bulan dari hari ini, kami akan mengadakan pernikahan untuk mereka berdua. Bermimpilah. Saya Sushi. Bahkan jika saya harus pergi, tidak akan membiarkan Anda memanipulasi saya. Shishi, turun ke sini sekarang juga. Anda memaksa saya. Kak, jika kakak terus bersikeras memaksa saya menikah dengan orang yang tidak saya cintai, saya akan mengakhiri hidup saya tepat di depan mata kakak. Tunggu sebentar. CSU, apakah kamu benar-benar akan mendorongnya sampai sejauh ini hanya untuk berakhir dengan kehilangan uang dan dirinya? CL Su, sepertinya Nona Sushi belum siap. Tidak masalah, kita bisa menunda tanggal pernikahan sedikit. Saya juga tidak ingin melihat Nona Sushi terluka. Saya bisa menunggunya berubah pikiran. Baiklah, Shishi. Turun ke sini sekarang. Kakak sudah menyetujui syarat saya, Kak. Jika kakak terus memaksa, saya akan melompat. Lagi pula ada banyak tempat di atas sini untuk melompat. Apakah kamu baik-baik saja? Kamu benar-benar ingin membuatku marah, bukan? Itu membuat saya takut. Kak, tanganmu bengkak. Biarkan saya mengantarmu pulang dan mengobatinya. Tidak apa-apa. Hanya luka kecil. Selama kamu baik-baik saja, itu yang terpenting. Nama Anda adalah Lin Tianxi kan? Bagus. Sangat bagus. Terima kasih atas pujiannya, CSU. Sebenarnya aku selalu menganggap Sushi sebagai adik perempuanku, dan tidak pernah ada perkembangan apapun. Hubungan kami bahkan belum berkembang ke arah romantis. Tapi aku merasa CSU telah salah menilai orang. Kandidat pernikahan yang kamu pilih
tidak sesederhana kelihatannya. Apa maksudmu? Dia sudah memiliki seorang anak. Kamu berbohong. Si Elsu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke Jalan Dong yang nomor 12 dan buktikan sendiri. Anaknya ada di sana, dan wajahnya persis seperti Suwei. Bagaimana kamu tahu? Ayah, Ayolah, apa yang ingin kamu makan malam ini? daging. Kamu ingin daging. Daging itu enak. Kamu perlu makan daging agar cepat besar. Pergi sana. Wei tidak bisa dipercaya, tapi kamu tetap harus melanjutkan aliansi pernikahan ini. Tidak, saya hanya menginginkannya. Shishi, jika kamu tidak melanjutkan aliansi ini, bagaimana kita akan melindungi keluarga Su? Rantai modal kita sudah putus. Apa? Jadi arus kasnya terputus. Bagaimana kalau begini? Aku bisa mengumpulkan 100 miliar yuan untuk membantumu. Jika kamu punya uangnya. Bukankah itu berarti kamu tidak perlu menikah dengannya lagi? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bahkan jika Anda ingin menyelamatkan Sushi, jika hasilnya tidak seperti yang kita harapkan, saya tidak akan bisa melindungi Anda. Tenang saja. Selama aku berani bertaruh dengannya, aku pasti percaya diri. Bagaimana kamu ingin bertaruh? Bagaimana kalau begini? Kamu berikan modal 1 juta yuan kepada Sushi. Dalam 3 hari, aku akan mengembalikan kepadamu sebuah proyek dengan keuntungan 100 miliar yuan. Bukankah pria ini hanya seorang kuli bangunan? Beraninya dia membual seperti itu. Li Tingshuan mengatakan bahwa dia adalah wakil manajer umum yang secara khusus dipekerjakan oleh grup Black Dragon. Mungkin dia sebenarnya punya kemampuan. Investasi 1 juta yuan. Dan dia menginginkan pengembalian 100 miliar yuan. Itu hanya mimpi Film di was siang bolong. translated and narrated Kak saya by tahu M kakak Media. sangat mampu. Tapi 1 juta yuan ini untuk ditukar dengan 100 miliar yuan. Ini benar-benar mustahil. Si Aesu. Karena seseorang ingin pamer. Mari kita beri dia kesempatan ini. Itu tidak akan menjadi kerugian bagi grup Su. Jika dia tidak bisa melakukannya, maka Aesu bisa mematahkan kedua kakinya. Lalu buang keluar dari Haicheng. Agar dia tidak pernah mengganggu Sushi lagi. Tutup mulutmu. Baiklah, aku setuju dengan taruhannya. Aku akan memberimu 3 hari. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka berkemaslah dan pergi dari Haicheng. Dan satu hal lagi. Jangan pernah muncul di depan Shishi lagi. Janji seorang pria adalah ikatan yang tidak bisa diubah. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang menggali kuburannya sendiri. Aku akan menunggu untuk melihat bagaimana orang ini berkemas untuk pergi dari Haicheng. Teruslah tertawa, karena sebentar lagi akan tiba saatnya kamu harus menangis. Karena urusan keluarga yang mendadak. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Saya harap semua orang memaafkan kami. Jamuan akan dilanjutkan sekarang. Saya harap semua orang menikmati sisa malam ini. Lin Tianxi, apa sebenarnya rencana Anda? Proyek seperti apa? Yang bisa mengambil 1 juta yuan dan mengubahnya menjadi 100 miliar yuan. Benar-benar ada proyek bagus, tapi itu membutuhkan bantuan Ceole. Bekerja sama dengan Anda tidak akan menjadi masalah. Hanya saja masalah ini terdengar agak tidak masuk akal. Semakin tidak masuk akal, semakin mengejutkan hasilnya. Itulah yang membuatnya menarik. Itu memang benar. Tapi menurut saya Anda tidak hanya ingin mengejutkan orang-orang, tetapi Anda juga ingin memenangkan hati Sushi. Bukankah Anda baru saja bermain menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan gadis itu? Cara dia memandang Anda, matanya berbinar-binar. Aku tidak punya pilihan dalam situasi itu. Aku satu-satunya yang bisa menyelamatkannya tepat waktu. Nada bicaramu terdengar cukup sinis. Jika itu kamu yang di sana, aku tidak akan ragu untuk melompat dan menyelamatkanmu juga. Kak, saya sudah membawa obatnya. Biarkan saya memberikan pertolongan pertama dan mendisinfeksinya sedikit. Luka kecil ini bukan apa-apa. Biarkan aku. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya dengan baik sendiri. Berikan tanganmu. Tadi. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Dan juga, karena telah memasang taruhan itu atas nama saya. Sebenarnya, saya tidak ingin melibatkanmu. Apakah kamu benar-benar begitu meragukanku? Apakah kamu pikir aku pasti akan kalah? Sebenarnya tidak perlu repot-repot seperti itu. Selama kamu mengajak saya akan dengan senang hati mengikutimu. Bukankah itu akan membuatku menjadi pedagang manusia? Sebenarnya, kamu bisa memilih hidupmu sendiri. Kamu tidak perlu membalas budiku dengan tubuhmu. Kalau begitu izinkan saya mentraktirmu makan. Makan malam romantis waktu itu belum sepenuhnya sempurna. Kali ini,
Saya akan menyiapkan semuanya dengan sempurna. Itu, kamu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Makan malam romantis apa? Terakhir kali. Hanya pesta pindahan rumah. Kami hanya makan sedikit. Saya tidak mengatakan apa-apa, malah Anda yang begitu tegang. Mungkinkah ada sesuatu yang Anda sembunyikan? Saya akui saya memang meremehkan Anda pada awalnya. Saya hanya bertanya-tanya mengapa Norasu, wanita yang begitu berharga, mau menyukai seorang pria yang mengangkut batu bata di lokasi konstruksi. Sekarang, saya mengerti. Kamu tidak sengaja datang ke sini untuk menyanjungku kan? Maaf, saya benar-benar tidak bisa menerima orang seperti Anda. Demi menarik perhatian, Anda sampai melakukan pertunjukan konyol seperti ini. Apakah kamu pikir aku merayu Sushi? Bukankah itu sudah jelas? Meskipun tidak layak dijelaskan kepadamu, aku tidak ingin dipandang rendah oleh seseorang yang merasa paling benar seperti dirimu. Sebelum meminta orang lain untuk bersikap sopan, kamu sendiri harus menjadi seorang pria terhormat juga bukan? Kamu sudah memiliki anak, tapi kamu menikah dengan orang lain. Hati-hati dengan garis keturunanmu. Anda Lintian Zikan. Baiklah, saya akan mengingat Anda. Tunggu saja. Keluar dari Haicheng. Grup Zu ini, jika aku ingat dengan benar, bergerak di bisnis perhiasan. Hanya karena anak ini begitu tidak tahu berterima kasih. Lain kali, aku akan pergi ke grup mereka dan menghasilkan beberapa miliar yuan hanya untuk melihat. Halo, berikan saya 2 kamar double. Maaf, ini sedang puncak musim wisata. Kami hanya punya 1 kamar ganda tersisa. Kita akan menginap bersama malam ini. Baiklah, saya akan tidur di sofa saja. Sebenarnya, kita juga bisa tidur bersama. Apa? Bukan apa-apa. Ayo pergi. Tingkiswan. Kamu. Tianxi, semua yang baru saja saya katakan kepada Lin Wei itu benar. Saya menyukai Anda. Tianxi, mulai sekarang, kita adalah sepasang kekasih. Setelah kita mendapatkan peta kediaman gunung musim semi, ayo kita berikan kepada ibu saya bersama-sama. Tentu. Sekarang, mari kita menuju toko barang antik. Siapa kamu? Toko barang antik kami akan segera tutup. Jika Anda ingin membeli lukisan, Hunan wakil manajer toko barang antik. silakan datang kembali besok. Manajer Hu, orang ini adalah CEO grup Black Dragon, Xie Lei. Dia sebelumnya sudah menjadwalkan pertemuan dengan Anda Manajer Hu untuk mendiskusikan pembelian peta kediaman gunung musim semi. Manajer Hu sudah menolak secara langsung. Kini sekretaris toko barang antik. Grup Black Dragon, Xie Lei. Saya sudah mendengar tentang Anda. Hanya saja mendengar tentang Anda 100 kali tidak sebanding dengan melihat Anda sekali. Saya tidak menyangka Anda secantik ini. Halo, saya wakil manajer dari toko barang antik ini. Halo, Halo wakil manajer. Nama saya Lin Tianxi. Saya bersama Tingxuan. Lin Tianxi. Tidak heran kamu terlihat begitu familiar. Jeti itu kamu. Dulu kamu mengejarku. Dan aku menolakmu. Aku tidak pernah membayangkan kamu berakhir menjadi pengawal lagi. Dulu. Untung saja aku tidak cukup buta untuk menikahimu. Sudah kubilang sebelumnya, surat cinta itu hanyalah aku yang membantu orang lain memberikannya padamu. Aku tidak pernah menyukaimu sejak awal. Jangan terlalu percaya diri. Tunan barang macam apa? Palsu yang kamu jual kepadaku. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa palsu? Berhenti bicara omong kosong. Cepat kembalikan 5 juta yuan saya. Kembalikan padaku. Aku
Dari mana aku bisa mendapatkan 5 juta yuan? Tidak ada uang kalau begitu. Jika kamu tidak punya uang, maka gadaikan tokomu kepadaku. Kini dia cukup berani. Berani menukar begitu banyak barang antik. Saya harus mengungkapnya. Saya akan memanggil manajer. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu pikir hanya karena kamu didukung oleh seorang CEO wanita yang cantik, memberimu hak untuk bertindak begitu sombong? Biar ku beritahu, jika bukan demi CEO Lei, kamu bahkan tidak akan bisa melangkah masuk. Toko lukisan antik Anda benar-benar campuran antara yang asli dan palsu. Sampah seperti ini. Dan kamu berani menyebutnya barang berkualitas. Ambang pintu tokomu terlalu rendah. Berhenti bicara omong kosong. Kamu berani mengatakan toko barang antikku memiliki barang palsu. Wakil manajer, Anda tidak perlu merendahkan diri ke level orang yang tidak berpendidikan ini. Aku tahu orang ini. Dia dulu adalah seorang kuli bangunan. Sekarang, dia telah menjadi semacam pengawal beberapa orang. Hanya mengandalkan penampilan mereka untuk mengubah hidup mereka. Ternyata kamu hanya pria yang menempel pada rok wanita. Apakah kamu pikir, dengan mengganti pakaianmu, kamu sudah menjadi mengesankan? Biar ku beritahu, tampilan menyedihkan dan rendahan di tulangmu itu tidak akan pernah berubah. Dan kamu ingin membeli harta karun toko kami nelayan soliter di sungai bersalju. Bahkan jika kami menjualmu, kamu tidak akan mampu membeli satu barang antik pun di toko ini. Kamu benar-benar tip orang yang menilai buku dari sampulnya. Apakah kamu mengejakku karena miskin? Barang-barang yang saya bawa hari ini bernilai lebih dari semua barang di toko ini digabungkan. Kamu bahkan tidak sebanding. Lin Tianji, apa kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Seumur hidupku, aku belum pernah melihat orang bertindak begitu angkuh di depanku. Tepat sekali. Orang yang benar-benar tidak tahu malu. Baik. Jika kamu bisa menunjukkan barang asli, aku Hunan akan berlutut dan bersujud padamu 10 kali. Benar. Jika kamu punya barang asli, aku bahkan akan menjadi kekasihmu. Saya tidak tertarik padamu. Lukisan palsu nelayan kesepian di sungai bersalju ini adalah apa yang kamu sebut sebagai harta karun. Meskipun saya hanya tahu sedikit tentang barang antik, lukisan ini jelas palsu dalam sekali lihat. Berhenti pamer di sini. Aku sudah terpapar dengan barang antik sejak kecil. Entah itu asli atau palsu, aku bisa tahu hanya dengan menyentuhnya. Dan kamu berani memamerkan keahlian amatirmu di depan seorang ahli. Kamu bisa tahu hanya dengan menyentuhnya. Kalau begitu untuk semua lukisan ini, kamu harus menyentuh dan merasakannya dengan hati-hati. Karena ini bukan satu-satunya yang palsu. Di sini, apakah kamu berani memeriksakannya? Baik, hari ini aku akan memberimu pelajaran. Kamu di sana, aku bisa membentangkan lukisannya. Tapi jika itu asli, kamu harus berlutut dan bersujud padaku. Dan jika itu palsu, aku akan bersujud padamu. Wakil manajer, dengan orang seperti ini, Anda tidak perlu merendahkan diri. Bagaimana jika ternyata itu palsu? Maka aku tamat. Ambil lukisannya. Lihat baik-baik. Nelayan soliter di sungai bersalju dari dinasti Qing. Apa kamu tahu itu? Lukisan ini, hanya dengan melihat kualitas kertasnya, itu tidak benar. Kertasnya adalah kertas beras modern. Tintanya tidak rata dan belepotan. Bahkan tanda tangannya benar-benar salah. Ini penuh dengan kesalahan. Lin Tianji, apa kamu sudah kehilangan akal sehat? Kamu berani merobek lukisanku yang bernilai 1 juta yuan. Ini bernilai 1 juta yuan, bahkan tidak bernilai 1000. Baik, nelayan menyendiri di sungai bersalju, dan Anda berani menyebutnya palsu. Kini, panggil polisi, dan tangkap dia untuk saya. Siapa yang berani? Apa yang sedang terjadi di sini? Kak, 2 orang itu Hunu, manajer toko barang antik. ada di sini untuk membuat masalah. Itu dia. Dia juga menghancurkan lukisan terkenal senilai 1 juta yuan. Itu adalah mahakarya Tuan Liu. Kalian bodoh. Tumpukan sampah ini. Apa yang salah dari perkataannya? Itu tidak mungkin. Saya menghabiskan banyak uang untuk lukisan ini. Dan Anda sendiri pun sudah melihatnya, Kak. Bagaimana mungkin ini palsu? Saya. Dulu ini asli. Tapi sekarang tidak lagi. Pasti ada yang menukarnya. Kenapa Anda menatap saya? Apakah Anda mencoba menjebak saya? Kini, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Hanya Anda yang menjaga toko selama beberapa hari terakhir ini. Mengapa lukisannya tiba-tiba berubah menjadi palsu? Asisten manajer, saya
Saya benar-benar tidak tahu. Mendapatkan buktinya sederhana. Periksa riwayat obrolan di ponselnya. Bukankah kamu akan segera tahu? Asisten manajer, saya salah. Saya pergi berjudi di kasino dan kehilangan banyak uang. Saya benar-benar tidak punya pilihan lain selain menempuh jalan ini. Telepon mereka dengan cepat. Ambil kembali lukisan itu. Jika lukisan-lukisan itu sampai ke tangan pembeli, semuanya akan terlambat. Bodoh. Kenapa kamu belum menelepon juga? Halo, apakah lukisan-lukisan itu sudah sampai di ibu kota? Jangan dijual. Segera kirim kembali. Baiklah. Dasar celaka. Kamu berani menjebak saya. Lin Tianqi, demi persahabatan lama kita, tolong bantu bicarakan hal baik untuk saya. Ampuni aku kali ini. Saya tidak akan pernah berani melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Apa yang kamu tanam itulah yang kamu tuai. Keamanan. Seret dia keluar untuk saya. Tidak, mohon. Kalian berdua, silakan duduk. Hari ini, terima kasih atas bantuan kalian berdua. Kakak saya bersikap kasar dan impulsif, sehingga menyinggung kalian berdua. Kenapa kamu belum meminta maaf? Maafkan saya. Maafkan saya. Jaga sikapmu. Bu, tidak apa-apa. Saya datang ke sini hari ini untuk membantu kekasih saya menukar sebuah lukisan. Ini adalah... Apakah ini? Mungkinkah ini benar-benar yang asli? Peta kediaman gunung musim semi. Harta karun sebesar itu. Apakah kalian berdua benar-benar bertekad kamu menggunakannya untuk menukar lukisan embun beku dingin? Saya sudah memberitahu Nonahu sebelumnya. Lukisan embun beku ini terikat dengan keinginan terakhir ibu saya. Memenuhi permintaan terakhirnya adalah bagi saya hadiah yang tak ternilai harganya. Tidak ada yang bisa menggantikannya. Bu adalah seorang penilai sejati yang menghargai harta karun. Saya percaya jika lukisan ini tetap bersama Anda, ia akan benar-benar menemukan nilainya. Mohon tunggu sebentar kalian berdua. Saya akan mengambil lukisannya sekarang. Bagaimana, Bu? Apakah Anda sudah yakin sekarang? Bukankah Anda bilang bahwa jika saya bisa menunjukkan sesuatu yang berharga hari ini, Anda akan berlutut dan meminta maaf kepada saya? Saya menerima kekalahan saya. Lupakan saja. Bu adalah wanita yang memegang teguh janjinya. Berdirilah. Untungnya, saya lebih tua darinya. Jika tidak, itu akan sangat tidak sopan. Anda... Ini lukisannya, yang kalian berdua inginkan. Kalian berdua telah membawa harta karun yang mengguncang dunia. Besok pagi pukul 8, Hai Cheng akan mengadakan gala penilaian barang antik. Namun formatnya berbeda kali ini. Semua barang antik disimpan di dalam kotak, tersembunyi dari pandangan. Itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Ini undangannya. Saya dengar gala penilaian barang antik Hai Cheng diadakan setiap 3 tahun sekali. Para hadirinya adalah para ahli dunia barang antik dan para elit di industri ini. Acara ini tidak dibuka untuk umum untuk mendapatkan 2 undangan dari Nonahu ini. Sungguh tak ternilai. Gala penilaian. Mata tembus pandang saya ini akhirnya bisa digunakan dengan baik. Kali ini, saya akan membuat nama saya dikenal di negara naga. Sebenarnya, saya juga sangat ingin pergi ke gala penilaian itu untuk ikut bersenang-senang. Sayang sekali, saya sudah berjanji pada seorang teman untuk pergi mendaki. Tidak baik jika membatalkannya. Bu, jika Anda akan pergi mendaki besok, Anda harus berhati-hati terhadap satu orang. Dia memakai gelang manik-manik hitam. Tianxi selalu tepat dengan perkataannya. Saya harap Nonahu akan memperhatikan hal ini. Kalian berdua adalah orang yang bisa dipercaya. Tuan Lin berkata, apa yang akan terjadi pada orang ini? Jika Anda tidak bisa bersiap sebelumnya, maka besok sore pukul 4:20, dia akan mendorong Anda dari gunung. Apakah Anda tahu siapa yang mengirim orang ini? Orang ini terlihat 3 bagian mirip dengan Anda. Itu seorang pria. Dia terlihat 3 bagian mirip dengan saya. Pasti itu anak haram dari ayah saya. Tuan Lin, terima kasih atas peringatannya. Saya akan berhati-hati. Sudah larut.
Mengapa kalian berdua tidak menginap di sini malam ini dan pergi besok pagi? Setuju. Apakah Anda benar-benar tertarik dengan gala penilaian itu? Selain lukisan, apalagi yang Anda ketahui? Porselen, perhiasan. Gala penilaian ini benar-benar kesempatan besar bagi saya. Taruhan judi giok saya dengan Suking memberi saya ketenaran. Tapi setelah sekian lama, ketenaran itu akan segera memudar. Oleh karena itu, gala penilaian ini adalah momen penentu bagi saya. Saya harus membuat nama saya dikenal dalam satu kesempatan. Lalu, saya akan The film was translated and narrated by M Media. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? saat waktunya tiba, kita akan membicarakannya. Sekarang, saya sedang sibuk. Jangan terburu-buru. Saya hanya bertanya, apakah Anda benar-benar ingin pergi ke gala penilaian itu? Barang antik di sana benar-benar tersembunyi dari pandangan. Itu pada dasarnya seperti kotak misteri. Anda tahu, saya selalu terhitung dan presisi. Tapi meskipun saya tidak bisa menyentuh atau melihatnya, saya masih bisa menilainya. Ya, saya tidak pernah menyangka bahwa selain membaca orang dan situasi, Anda bahkan bisa menghitung barang antik yang tak terlihat. Apakah Anda benar-benar sehebat itu? Tentu saja, saya punya banyak sisi lain yang jauh lebih menakjubkan. Jangan menatap saya seperti itu lagi. Hati-hati, atau saya mungkin akan melahapmu. Kita mungkin tidak akan kembali ke Haichang sampai sore nanti. Karena kita punya waktu. Kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Sushi. Halo, Di mana? Kamu. Tolong kembali kepada saya. Saya merasa sangat buruk. Sushi. Ada apa? Sushi dalam bahaya. Sushi, tetaplah di rumah dan tunggu saya. Jangan lakukan apapun. Saya akan segera kembali untuk menemuimu. Ada apa? Saya punya firasat bahwa Sushi dalam bahaya. Saya harus segera kembali untuk menyelamatkannya. Baiklah, saya akan pergi bersama Anda. Ayo pergi. Ting Xuan. Itu hanya karena saya pernah menyelamatkan Sushi sebelumnya. Sehingga dia menyukai saya. Tapi saya tidak merasakan hal yang sama. Hati-hati. Apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya percaya pada Anda. Ting Xuan, saya akan memeriksa Sushi sebentar lagi untuk melihat keadaannya. Setelah saya menyelesaikan urusan dengannya, saya akan kembali kepadamu. Baik. Sushi, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah kamu sudah baik-baik saja sekarang? Kak, saya terluka seperti ini kamu tahu. Tidak bisakah kamu setidaknya menelpon saya? Tadi, saat saya sedang mandi, saya tidak sengaja membentur sesuatu. Rasanya sangat sakit. Bisakah kamu meniup lukanya untuk saya? Lihat dirimu, kamu bukan anak kecil lagi, tapi kamu masih sangat ceroboh. Tunggu di sini, saya akan mengambilkan obat untukmu. Saya tidak ingin menunggu. Sekarang setelah kamu kembali, bisakah kamu berjanji untuk tidak pergi lagi? Sushi, saya lebih tua 1 dekade dari kamu. Di dalam hati saya selalu menganggapmu sebagai adik perempuan. Kita benar-benar tidak cocok. Apa masalahnya dengan perbedaan usia 1 dekade? Guru Erbao sedang bernyanyi di sana, dan dia 30 tahun lebih tua dari istrinya. Mengapa kita tidak bisa bersama?
Sushi. Kita jelas bertemu lebih dulu. Mengapa kita tidak bisa bersama? Selama kita bersama, kamu bisa tenang. Serahkan pada saya. Saya akan membuatmu mengerti bahwa kita adalah pasangan yang sempurna. Tunggu. Saya bilang saya tidak ingin menunggu. Saya tidak ingin menunggu. Sushi. Saya tahu perasaanmu terhadap saya. Tapi saya tidak menyukaimu. Kamu harus menemukan seseorang yang mencintaimu. Sekarang. Saya harus pergi mencari orang yang saya cintai. Tianxi, besok, keluarga saya mengadakan makan malam keluarga. Apakah Anda siap untuk pergi bersama saya? Tidak masalah. Jadi, Sushi, Jangan khawatir. Saya sudah menangani urusan di sana. jika Anda setuju, saya akan secara resmi memperkenalkan Anda kepada keluarga saya. Ting Xuan. The film was Apa kamu ingin saya jadi translated menantu and numpang di narrated keluargamu? by M Media. Mengapa Anda berpikir begitu? Pernikahan bukan tentang keterikatan. Anda memiliki hak untuk memilih bagi diri sendiri. Lagi pula, saya percaya bahwa pria yang telah saya pilih pasti adalah naga di antara para pria. Jangan khawatir Ting Xuan. Saya tidak akan mengecewakanmu. Maukah kamu menikah dengan saya? Selama itu Anda, saya akan. Ini hanya makan malam keluarga, tidak perlu membawa hadiah semahal itu. Saya hanya berharap ibumu akan menyukai saya. Cukup buktikan, saya mampu mendapat persetujuan keluargamu. Saya bisa dipercaya dengan putri mereka. Saya percaya padamu. Sungguh ikatan yang dalam dan bermakna. Linti Anji, sepertinya kamu akan menjadi menantu numpang bagi keluarga Li, bukan? Kamu dan ayahmu yang menyedihkan dan miskin itu akhirnya akan mengubah nasib kalian. Mengapa kamu di sini? Jika Anda di sini hari ini hanya untuk membuat masalah lagi, tolong segera pergi. Kami ke sini bukan untuk membuat masalah, melainkan kami memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Nyonya Yun. Kami tidak seperti kamu orang miskin yang celaka, yang bahkan tidak tahu untuk membawa hadiah. Hai, lihat, lihat. Gelang giok itu bernilai 1 juta yuan. Ini adalah uang yang bisa dikerjakan kuli bangunan seumur hidup, dan tetap tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Jangan bertindak terlalu jauh. Saya akan mencari ibu terlebih dahulu. Nanti saya akan kembali mencarimu. Baiklah. Hubungi saya jika kamu butuh bantuan. Baiklah. Sebaiknya kamu bersikap sedikit lebih jujur. Lin Tianxi, saya dengar keluarga Li mengadakan makan malam di hotel ini. Sebagai menantu numpang seperti kamu, apakah kamu punya uang untuk menyiapkan hadiah yang layak? Karena dia berhasil menempel pada wanita muda kaya. Apa perlunya bagi dia untuk menyiapkan hadiah mewah sendiri? Dia bisa datang begitu saja dengan tangan kosong. Linti Anji, saya ingin melihat bagaimana orang bau dan tidak berguna seperti kamu berhasil menipu cucu perempuannya sendiri. Siapa bilang seorang kuli bangunan tidak bisa menyiapkan hadiah yang mewah? Hadiah mewah. Kamu. Izinkan saya menasihati kamu. Sekadar pamer di depan kami sudah cukup. Jangan bertindak terlalu jauh dan berlebihan. Hadiah mewah yang kamu sebutkan, apakah itu satu truk batu bata? Pada saat itu, Tetua Li bisa membangun rumah di tempat. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan menempel pada keluarga Li, kamu bisa tidur nyenyak? Aku ingin membiarkan keluarga Li melihat dengan jelas bagaimana kuli bangunan bau ini telah menipu nona muda mereka. Ibu. Ting Xuan. Wen Yun ibu kandung Li Ting Xuan. Saya membawakan sebuah lukisan untuk ibu. Ting Xuan, kamu benar-benar perhatian. Kemari. Duduklah. Ibu. Sebenarnya, saya bisa mendapatkan lukisan ini. Semuanya berkat dia. Dari keluarga mana Anda anak muda? Apa hubungan Anda dengan Ting Xuan kami? Nama saya Lin Tianxi. Saya. Nyonya Yun. Dia bukan tuan muda. Dia hanya kuli bangunan yang bau.
Siapa kamu? Nyonya Yun, ingatan Anda pendek. Beberapa hari yang lalu, kita bertemu di perjamuan. Saya adalah istri Zhao Tianyo. Nama saya Lin Wei. Saya ingat Anda sekarang. Tapi ini adalah makan malam keluarga hari ini. Jadi tidak nyaman bagi kami untuk menjamu tamu. Tidak perlu. Tianyo kami mendengar Anda mengadakan makan malam hari ini. Jadi dia secara khusus meminta saya untuk membawakan hadiah. Ini gelang Jio. Mohon diterima. Kualitas gelang ini cukup bagus. Pasti harganya cukup mahal bukan? Tidak ada yang istimewa. Hanya 1 juta yuan. 1 juta yuan. Keluarga Xiao benar-benar murah hati. Hanya tanda ketulusan kecil dari kami. Kami tidak seperti Lin Tianqi ini. Miskin dan pelit. Mengapa mengatakan dia miskin dan pelit? Tianqi baru saja memberikan lukisan tingkat harta karun nasional kepada ibu. Tidakkah kalian semua melihatnya? Terus kenapa? Kalau itu lukisan tingkat harta karun nasional, bukankah itu tetap dibeli dengan Tuan Nona Li? Jika tidak, bagaimana dia bisa membelinya? Nona Li, jangan biarkan dia menipumu. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bibi, The film was translated pekerjaan and saya sebelumnya narrated by memang M. bekerja sebagai Media. buruh kasar di lokasi konstruksi. Buruh. Ya, tapi saya tidak pernah merasa bahwa menjadi buruh adalah pekerjaan yang konyol. Itu hanya titik awal yang berbeda itu saja. Yang terpenting adalah siapa yang bisa tertawa paling akhir. Itulah pemenang yang sebenarnya. Lagi pula, fakta bahwa Ting Xuan dan saya telah mengonfirmasi hubungan kami adalah karena kami benar-benar cocok. Saat ini memang ada kesenjangan status di antara kita. Tapi kami sudah mendiskusikannya. Setelah saya mencapai kesuksesan, saya akan secara pribadi pergi ke keluarga Li untuk melamar. Nona Yun. Orang ini hanya pandai bicara kosong, tidak ada sedikit pun ketulusan dalam dirinya. Anda harus waspada, pria ini punya motif tersembunyi. Benar. Sampai sekarang, dia masih belum memberikan hadiah yang layak. Jika itu bukan menyombongkan diri lalu, apa namanya? Bibi, ini adalah kontrak tanah untuk area Jiaodong. Tanda ketulusan kecil dari saya. Saya harap Bibi mau menerimanya. Kapan kamu menyiapkan ini? Apa? Tanah di Jiaodong, bukankah ini tanah yang selalu ingin diakuisisi oleh tuan tua Anda? Bukankah dia hanya seorang kuli bangunan? Bagaimana mungkin dia punya uang untuk membeli tanah itu? Bagaimana bisa? Bagaimana mungkin dia mampu membeli tanah di Jiaodong kan? Mungkin tanah itu juga dibayar oleh Nona Li. Tidak heran. Jadi dia adalah parasit yang hidup dari wanita. Dia benar-benar tidak berubah sedikit pun. Nona Yun, saya pikir Lin Tianqi inilah yang sengaja memikat Nona Li. Mereka berdua sekarang bersekongkol. Mereka bahkan mungkin menipu Anda. Lin Tianqi ini sama sekali tidak memiliki kemampuan. Bagaimana mungkin dia mampu membeli barang-barang berharga seperti itu? Siapa bilang Tuan Lin tidak mampu membelinya? Toko barang antik secara khusus atas nama Tuan Lin menghadiahkan 4 harta karun. Manik surgawi 9 mata, batu akik merah selatan, Kinan Shushan, kotak cendekiawan kayu gaharu. Total nilainya adalah 15 miliar yuan. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Anda hanya perlu tahu bahwa Pak Lin telah membantu saya melewati cobaan hidup dan mati. Saya membawa harta karun ini ke rumahnya sebagai ucapan terima kasih. Bosku Anda terlalu baik. Itu hanya masalah kecil. Ibu, lihatlah ibu. Orang ini datang secara pribadi untuk berterima kasih kepada Lin Tianqi. Bagaimana mungkin dia tidak punya substansi? Tetapi ini tetap bukan uang yang keluar dari kantong Lin Tianqi. Atas dasar apa Anda mengkreditkan ini padanya? Mengapa kita tidak boleh mengkreditkan Lin Tianqi? Jika bukan karenanya, saya khawatir saya sudah lama bangkrut. Baiklah, hari ini adalah perjamuan keluarga untuk keluarga Li. Tidak pantas untuk menjamu kalian berdua. Nona Yun, jangan biarkan dirimu ditipu olehnya. Cukup, saya belum sampai pada titik buta atau tuli. Saya tidak butuh Anda mengingatkan saya. Keamanan, usir mereka berdua keluar untuk saya. Lin Tianqi, kita lihat saja nanti. Tadi Anda mengatakan bahwa seseorang harus memiliki kekuatan untuk datang melamar. Jadi saya ingin membuat janji dengan Anda. Berapa lama Anda berniat mengambil waktu? Apakah 3 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun? 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu dari sekarang. Saya pasti akan membuat nama saya dikenal di Haichen, mendapatkan pengakuan Anda, dan kemudian datang untuk melamar. Baiklah anak muda, kalau begitu saya beri Anda 7 hari. Saya ingin melihat apakah Anda mas asli atau hanya kerikil. Mustahil. Benar-benar mustahil. Bagaimana mungkin Lin Tianqi bisa begitu kaya? Saya minta maaf, telah mengecewakan semuanya. Uang untuk membeli tanah ini diperoleh oleh Lin Tianqi sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Benar-benar mustahil. Apakah Lin Tianqi memiliki kemampuan atau tidak? Bagaimana mungkin saya tidak tahu mengapa dia tidak memiliki kemampuan ini? Jika bukan karenanya, saya khawatir saya sudah lama bangkrut. Kalian semua membohongi saya. Baiklah. Jangan mendendam pada mereka lagi. Bosku Anda sebaiknya mengambil barang-barang ini kembali. Ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Baiklah, sampai jumpa di gala penilaian barang antik. Setuju.
Pada saat itu, saya akan pergi bersama Ting Xuan. Baiklah, saya akan menunggu. Kalian semua, seandainya saja saya bertemu Lin Tianji lebih awal, mungkin saya bisa berada di sisinya. Mengapa kalian berdua ada di sini? Jika Anda dan Lin Tianji bisa datang, mengapa kami tidak bisa? Sial sekali. Suasana hatiku yang baik benar-benar hancur. Biarkan saja, Nak. Dia pasti merasa bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk masuk ke keluarga Li. Jadi dia lari ke pelelangan ini untuk berjudi. Benar, Lin Tianji. Jika kamu tidak mengambil risiko, bagaimana kamu akan tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah? Saya hanya takut Anda tidak akan sanggup menanggung kegagalan. Baiklah. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa paling akhir. Saya percaya Anda semua telah melihat. Pembawa acara gala penilaian barang antik. Dalam sesi pelelangan ini, kami mengadopsi format lelang buta. Hanya setelah Anda memenangkan tawaran, Anda akan dapat melihat harta karun di dalamnya dengan mata kepala sendiri. Sekarang saya nyatakan, pelelangan telah dimulai. Barang pertama yang dilelang. Harga awal 200.000 yuan. The film was translated and narrated by M Media. Tianxi, bagaimana menurutmu tentang ini? Tidak perlu terburu-buru. Kotak kedua. Harga awal 500.000 yuan. Kotak ketiga. Harga awal 1 juta yuan. Ting Xuan. Yang satu ini bisa terjual 1.800.000 yuan. Kamu bisa mengajukan penawaran. 1 juta yuan. Jangan harap bisa memenangkan barang apapun hari ini. Tidak apa-apa. Itu hanya masalah kecil. Selamat kepada Nona Lin karena telah memenangkan kalung giok berwarna musim semi tingkat S. Apel, ini bernilai jauh lebih dari 1 juta yuan. Kalau saya tahu, saya juga akan ikut menawar. Menghabiskan 1 juta yuan dan memenangkan giok yang begitu bagus. Keberuntungan yang luar biasa. Kotak keempat. Tawaran awal. 2 juta yuan. Ting Xuan ini untuk mereka. Tawar. 2 juta yuan. 2.500.000 yuan. Ibu lihat Lin Tianxi, dia tidak punya niat baik. Jika kamu takut maka mundurlah. Ting Xuan naikkan harganya. 3 juta yuan. 3 juta yuan sekali. 3 juta yuan 2 kali. 5 juta yuan. Saya hanya akan menonton. Apakah Anda berani mengikuti sampai akhir? Nona Lin. Menghabiskan 5 juta yuan hanya untuk membeli barang rongsokan ini. Kamu benar-benar. Ibu, dia jelas mencoba memprovokasi ibu tadi. Lin Tianji, Anda. Kotak kelima. Tawaran awal, 7 juta yuan. Nona Lin, kotak ini sangat besar. Apakah kamu yakin tidak ingin menawar? Jika Anda begitu mampu lakukan sendiri, Jika Nona Lin tidak membutuhkannya, maka saya akan mengajukan penawaran saya. tawar. Mengapa tidak menawar? Hanya 7 juta yuan. Saya hanya akan melihat bagaimana gelandangan seperti Anda berani mengikuti sampai akhir. 7 juta yuan. 1 yuan lagi. Setiap kali dia menawar, kamu menawar tepat 1 yuan lebih tinggi. 7 juta 1.000 yuan. 8 juta yuan. 8 juta 1.000 yuan. Ibu, mereka jelas mencoba memprovokasi ibu untuk menaikkan tawaran. Kita sudah pernah ditipu oleh Lin Tianxi sebelumnya. Kita tidak bisa terjebak lagi. Penyelenggara sengaja menggunakan kotak besar untuk menarik perhatian. Di dalamnya pasti tidak ada barang bagus. Biarkan saja mereka membelinya seharga 8 juta yuan. Tunggu sebentar. Mari kita lihat berapa lama dia bisa tetap sombong. Jika kamu tidak menaikkan tawaran lebih jauh, kotak ini milik kita. Menghabiskan 8 juta yuan untuk barang rongsokan. Anda akan menangis terseduh-seduh nanti. Li Tingswan, apakah Anda bahkan layak menjadi CEO Grup Black Dragon? Membiarkan orang seperti ini membuang-buang uang Anda hanya untuk pamer. Saat waktunya tiba, jangan sampai 8 juta yuan itu terbuang sia-sia. Bahkan jika itu 8 juta yuan, bahkan jika itu 8 miliar yuan. Saya tidak ragu sama sekali. Saya percaya pada pacar saya. Urus saja urusanmu sendiri. Lihat saja, apakah dia benar-benar layak mendapatkan kepercayaan Anda? Lin Tianxi, karena kamu ingin bertaruh, mari kita bertaruh dengan taruhan besar. Jika kamu kalah dalam taruhan kotak ini, Li Tingswan harus menjadi pelayan kami. Dan kamu pergilah dari Haichen. Kamu tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki di sini lagi. Sama sekali tidak. Dia bahkan tidak layak menjadi pelayan saya. Ibu, pikirkan masa depan.
Dengan CL Group Black Dragon yang melayani Anda dan air, Anda bisa menyuruhnya sesuka hati Anda. Itu terdengar cukup bagus bukan? Saya tidak akan pernah menggunakan orang yang saya cintai sebagai taruhan. Oh penjahat munafik. Kurasa, kamu hanya berhasil menempel pada keluarga Lee dengan susah payah. Jadi kamu hanya takut kehilangan dukungan ini kan? Dan bagaimana jika saya menang? Lin Tianxi, jika kamu menang, aku akan bersujud kepadamu 3 kali. Aku akan meninggalkan Haichen. Dan jika kalian kalah, pergilah dari Haiqing juga. Dan jangan pernah kembali. Jangan khawatir Ting Xuan. Saya tidak akan mengecewakanmu. Ini pertama kalinya saya melihat giok yang begitu indah. Tidak ada satupun kotoran. Warnanya juga sempurna. Ditambah, potongan giok ini sangat besar. Hanya dengan memotong sedikit untuk perhiasan. Bukankah itu akan bernilai puluhan juta yuan? Menghasilkan miliaran yuan. Itu luar biasa. Saya juga harus berterima kasih kepadamu, karena telah menyerahkan harta ini kepada saya. Bocah, mengapa Anda tidak membiarkan saya menawar lebih awal? Jika kita tidak memenangkan barang bagus, Xiao Zhao akan mengusir kita dari keluarga Zhao. Hidup mewah kita semua akan hilang. Kalian berdua, jangan lupa taruhan tadi. 3 kali bersujud, keluar dari Haichen. Tidak ada dari kalian yang akan lolos dari ini. Lin Tianqi, kita pernah menjadi suami istri. Apakah Anda benar-benar harus menjadi sekejam ini? Maaf, kalianlah yang bersikeras untuk bertaruh dengan saya. Lagi pula, jangan bertingkah seolah kita dekat. Saya akan melamar orang yang saya cintai. Berlututlah dan bersujud. Berlutut dan bersujudlah. Lin Tianqi, tunggu saja. Ayo pergi. Tianqi, saya meremehkan Anda. Hanya dalam 3 hari Anda telah mendapatkan ketenaran dan kekayaan. Masalah bisnis barang antik itu telah menjadikan Anda legenda di kalangan atas. Biduan Anda terlalu baik. Sebenarnya saya hanya beruntung. Jadi apa yang ingin Anda lakukan? Apakah itu properti atau membuka pusat perbelanjaan? Saya berencana membangun perusahaan perdagangan yang bergerak di bidang saham. Bermain saham. Anda bahkan tahu cara berdagang saham. Kalau begitu saya lega menyerahkan Ting Xuan ke tangan Anda. Ibu, apakah Ibu sudah menerima Tianqi? Sepertinya putri saya sedang terburu-buru untuk menikah. Ibu, saya tidak bilang saya terburu-buru. Bukan karena Anda yang terburu-buru, tapi Ibu yang terburu-buru. Anda sudah dewasa sekarang. Jadi Anda harus mulai bersiap untuk pertunangan. Lin Tianqi, saya telah mempercayakan putri saya yang paling berharga kepada Anda. Anda harus mengadakan pernikahan yang megah. Dan memastikan Anda berjanji untuk memperlakukannya dengan baik seumur hidup Anda. Saya Lin Tianxi, tidak akan mengecewakan harapan Anda, Bibi. Anda perlu mengubah cara Anda menyapa saya. Ya, Ibu. Besok malam, untuk perayaan ulang tahun ke-20 perusahaan, pastikan Anda datang tepat waktu. Dimengerti. Biarkan saya menerima telepon ini. Hei ketua kelas. Baiklah. Tentu. Saya punya waktu besok pagi. Saya pasti akan datang. Saya akan menunggumu di sana besok pagi. Dimengerti. Huang Tian, itu agak berlebihan. Ketua kelas, apa yang kamu katakan? Apa yang sedang kamu lakukan? Saya Berhenti di situ. Huang Tian. Dulu di kampus, kamu selalu suka menindas orang lain. 20 tahun telah berlalu, dan kamu masih menjadi preman yang sama. Lin Tianxi, apakah kamu benar-benar berani datang ke sini? Tianxi, kamu akhirnya datang. 2 orang ini membuat masalah bagi kita. Diundang oleh An Huan, menghadiri reuni kelas. Setelah mendengar kabar itu, langsung ingin mengusir kita. An Huan, bukankah dia seharusnya sudah pergi ke luar negeri? Mengapa dia mengundang semua orang untuk menghadiri reuni kelas? Lin Tianxi, apa yang kamu pura-purakan? An Huan telah kembali ke negara ini. Hari ini adalah pesta penyambutan yang saya atur untuknya. Kalian pecundang tak punya uang. Ikut-ikutan, sungguh memuakan. Benar sekali. Kamu dengar. Pesta penyambutan ini diadakan di Hotel Tiandu. Mata kalian berbinar bukan? Tidak tahu malu datang ke sini untuk menumpang makan. Cukup untuk kalian pamerkan seumur hidup. Orang miskin sampah seperti kalian. Saya sudah sering melihatnya. Benarkan Huang Tian, jika kami tidak punya uang, apakah itu berarti kami tidak bisa diundang oleh teman sekelas? Mengapa kalian semua tidak duduk? An Huan, teman-teman sekelas sudah datang semua. Kami hanya menunggumu. Tianqi, saya pikir Anda tidak akan datang.
Anhuan, aku benar-benar tidak mengerti. Bagaimanapun juga, apa yang kamu lihat dari pecundang tak punya uang ini? Dalam hal apa saya Huang Tian tidak lebih baik darinya? Anhuan, perasaan Huang Tian kepadamu tulus. Dia secara khusus mengatur pesta penyambutan ini di Hotel Tiandu. Lihat dua orang ini. Mereka bahkan tidak membawa hadiah. Huang Tian, saya bersedia datang ke sini. Untuk bertemu teman lama. Bukan untuk menuntut hadiah. Jangan pedulikan mereka. Tidak apa-apa, hadiah seperti apa yang kamu inginkan. Saya akan membelikannya untukmu. Hadiah seperti apa yang bisa kalian siapkan? Apapun yang digunakan Anhuan, tidak akan mampu kalian beli seumur hidup. Tianji, saya tidak butuh hadiah apapun. Bagaimana kalau begini? Saya akan mentransfer 10 juta yuan kepadamu. Beli apapun yang kamu suka. 10 juta yuan. Saya benci. Kamu punya 10 juta yuan, saya akan memanggilmu Ayan di depan umum. Akun Eli baru saja menerima 10 juta yuan. Apakah kamu benar-benar punya 10 juta yuan? Orang seperti kamu, saya akan merasa mual bahkan jika kamu memanggil saya ayah, pelayan. Keluarkan dua orang ini. Tuan-tuan tolong. Tunggu saja. The film was translated and narrated by M Media. Tianji, saya sangat merindukan Anda. Anhuan, harap tenang. Apakah Anda tidak merindukan saya? Saya kembali ke negara ini kali ini. Khusus untuk mencari Anda. Sebelumnya karena Lin Wei, Anda menolak perasaan saya. Saya tahu Anda sudah menceraikannya. Sekarang Anda lajang. Kita akhirnya bisa bersama. Anhuan, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Dulu saat kuliah, kamu sering membantuku. Uang 10 juta yuan ini, anggap saja sebagai balasan dariku. Aku ada urusan malam ini. Aku pergi sekarang. Tianji. Kak, di mana Ting Xuan? Dia pergi untuk berganti pakaian formal. Lin Tianji. Ting Xuan, Lin Tianzi, hari ini, kamu harus memberikan semua uangmu kepadaku dan ibuku. Jika tidak, aku akan menekan pengendali jarak jauh itu padanya. Lin Tianzi, mengapa kamu berdiri terpaku di sana? Bosan hidup. Lin An. Remote ini milikmu. Tidak berguna. Kita sudah sampai di titik ini, dan Anda masih bermain sandiwara. Itu menggelikan. Kalau kamu tidak percaya, coba tekan. Bukankah kamu akan langsung tahu? Lin Tianxi, apa yang sedang kamu rencanakan? Aku tidak akan terjebak dalam perangkapmu. Baiklah. Jika kamu tidak mau menekannya, biar aku yang menekannya untukmu. Lihatlah. Sudah kubilang. Remotemu tidak berguna bukan? Mustahil. Pengendali jarak jauh itu tidak mungkin rusak. Garis merah untuk keselamatan. Menyingkir. Kamu tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Awas. Keamanan, keamanan. Pergi. Tianxi, Kak. Cepat hubungi 120. 120. Dalam sebuah operasi. Ting Xuan. Jangan terlalu khawatir, dia pasti akan baik-baik saja. Mereka sudah keluar. Dokter, bagaimana keadaan Tianxi? Dia sudah keluar dari bahaya. Dia hanya perlu beristirahat di rumah sakit selama beberapa hari. Dimengerti.
Tianxi, kamu sudah sadar? Apakah kamu tahu kamu membuatku takut setengah mati? Jangan takut. Bukankah aku masih baik-baik saja? Saya belajar cara membuat bubur dari pelayan. Cobalah. Apakah enak? Butuh 2 jam untuk memasaknya. Cepatlah mencicipinya. Apakah enak? Enak. Kamu melebih-lebihkan. Kamu hanya pandai merayuku. Aku tidak membohongimu. Ini benar-benar enak. Jika enak, aku akan memasakkannya untukmu setiap hari mulai sekarang. Ibu berkata, setelah kamu pulih, kita akan mengadakan pesta pertunangan kita. Ting Xuan, jangan khawatir. Aku pasti akan membuatmu bahagia. Kemarilah. Biar aku. The film was translated and narrated by Pelan-pelan. M-Media. Ada jagung juga. Jangan gugup, kita akan menangani apapun yang terjadi. Mudah sekali mengatakannya, tapi berdiri di sini, aku masih merasa tidak yakin. Sebelum kita meminum anggur perayaan, bantu aku melakukan satu hal. Pria berbakat dan wanita cantik. Mereka benar-benar pasangan yang serasi. Dulu, saya kira Lin Tianxie tidak pantas untuk ketua Li. Melihatnya sekarang, benar-benar tamparan di wajah. Lin Tianxie adalah miliarder dengan kekayaan triliunan. Terima kasih semua telah datang menghadiri pesta pertunanganku dan Ting Xuan. Bersulang. Bersulang. Lin Tianxie, kamu harus bertanggung jawab atas keluarga kami. Aku tidak punya hubungan apapun lagi denganmu. Tanggung jawab untuk apa? Karena kamu, Putri Sulung, dan cucuku masih menderita di penjara. Beraninya kamu mengadakan pernikahan semegah ini. Itu benar. Itu semua salah Anda, keluarga kita sekarang. Bahkan tidak memiliki sumber pendapatan. Anda harus bertanggung jawab atas saya. Kalian sendiri yang menyebabkan ini, jadi hadapi sendiri. Apa hubungannya ini dengan Lin Tianxi? Jika kalian terus membuat keributan di sini, saya akan membuat kalian diusir. Tidak perlu marah. Mereka datang hanya untuk membuat masalah. Karena mereka hanya menginginkan uang. Kenapa kamu tidak sebutkan saja hargamu? Aku mendengarkan. Kami tidak butuh uang. Saya ingin menikah dengan Anda. Apakah mereka mencoba mengacaukan pernikahan ini? Mimpi saja, keamanan seret kedua orang ini keluar. Berani-beraninya kamu. Siapapun yang berani menyentuhku, aku akan mati di sini. Besok aku akan memberitahu seluruh dunia bahwa keluarga Li Kaliang telah mendorong seseorang hingga tewas. Lin Tianxi, pinggul saya lebar dan saya mudah hamil. Mengapa Anda tidak mau menikahi saya? Bagaimana kalau begini? Saya akan menjadi simpanan Anda, asalkan Anda memberi saya 2 miliar yuan setiap bulan. Aku hanya mencintai Ting Xuan. Jika kamu tidak mau menikahinya, tidak apa-apa. Beri kami 20 miliar yuan. Lagi pula kamu punya banyak uang. Beri kami 20 miliar yuan dan kami akan segera pergi. Jika tidak, jangan salahkan kami jika kami tidak memberimu jalan keluar. 20 miliar yuan. Dengan keserakahanmu, kamu seharusnya meminta 100 miliar yuan kan? Bagaimana kalau begini? Aku akan memberimu 100 miliar yuan bagaimana? Apa kamu bercanda? Kamu yang bercanda denganku duluan. Semuanya, pria ini sekarang kaya dan melupakan semua hubungan lamanya. Dia hidup bahagia dengan pasangannya, menikmati hidup sepuasnya. Xiao Weiku menghabiskan seluruh masa mudanya untuknya. Tidak pernah menikmati satu hari pun kebahagiaan. Sekarang putriku dan aku telah mencapai jalan buntu. Dan dia masih mengabaikan kami dan tidak peduli. Bahkan tidak menyisakan sedikit pun kasih sayang. Jangan terburu-buru. Kejahatan dibalas kejahatan. Baik. Kalau begitu mari kita mengulas masa lalu. Tunggu. Semakin kacau semakin baik. Bawa barang-barangnya ke sini. Apa yang rencanamu lakukan? Jangan pernah berpikir untuk menipuku. Tidak ada uang. Jangan berpikir kamu akan hidup tenang. Jangan terburu-buru. Sebelum mengambil uangnya, aku akan memberimu kejutan. Semuanya lihat ini. Berdasarkan bukti yang ada, dan hasil tes paternitas tersebut. Lin Kuanxi bukanlah ayah biologis dari Lin Fei.
Apel, Lin Fei, tidak mungkin dia bukan putriku. Ayah dengarkan saya menjelaskan. Jelaskan. Jelaskan Apel, kalian berdua bersekongkol dan mengkhianatiku selama bertahun-tahun ini. Ayah, Aku bukan ayahmu. Cepat berikan uangnya padaku. Lin Kuansi, berhenti berakting gila. Aku punya satu kejutan lagi untukmu. Apel. Lin Tianche, kamu tidak akan pergi dari sini dengan selamat. perjamuan berlanjut. Pria yang saya pilih memang sangat mengesankan. Dia selalu bisa memprediksi krisis. Wanita Lin Tianche juga sangat mengesankan. Ting Xuan, jangan khawatir. Mulai sekarang, aku pasti tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun.